ini sekitar 60-50% ya dari kondisi normal. Tapi yang positif adalah pasar mulai membaik. Ini yang cukup positif dibandingkan kuartal 2 saat diberlakukannya PSBB. Sebenarnya sebelum pandemi corona ini berlangsung, Pak, sebenarnya berapa target untuk produksi PMI di tahun 2020 ini? Adakah koreksi jumlah produksi atau kapasitas produksi di tahun 2020 ini? Dengan tidak adanya corona, dengan asumsi tidak ada corona, sebetulnya target kami akan tumbuh kurang lebih 10% dibandingkan tahun lalu. Jadi selama ada corona, Pak, seperti apa? Ada koreksi, Pak? Iya, jadi awal berlakunya PSBB mulai bulan April hingga akhir kuartal 2 yaitu Juni, ini memang terkoreksi cukup jauh hingga kurang lebih hanya 30-40% dibandingkan tahun sebelumnya. Seberapa persen, Pak, terganggunya, Pak? Itu tadi, Pak. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, pasar itu turun sekitar 60-70%, Pak. Jadi di proyeksi Anda di akhir tahun ini seperti apa, Pak? Sampai akhir tahun ini masih ya, di kuartal 4 itu masih sekitar 70%. Ini membaik. Jadi dan kami sih berharap pasar bisa kembali normal. Ini cukup optimis memang di kuartal 2 tahun 2021. Kalau melihat tren sekarang ini ya. Kalau melihat tren sekarang ini, optimistisnya recovery-nya akan di semester 2 di 2021 begitu, Pak? Kuartal 2, Pak. Kuartal 2 di tahun 2021. Iya. Ada kesulitan tidak sih, Pak, selama PSBB berlangsung ini seperti bahan baku impor atau apa saja yang harus dipenuhi oleh PMI? Awal-awal memang iya, tapi dalam 1-2 bulan terakhir hambatan logistik ini hampir sudah tidak ada lagi. Yang memang menjadi masalah bagi industri secara keseluruhan adalah memang demand yang sangat turun sangat drastis. Dengan penurunan demand ini berarti bisa dikatakan bagaimana cara Panasonic Manufacturing Indonesia menghadapi penurunan demand ini? Tentunya harus ada, bisa dikatakan, ya, penghematan beberapa pos-pos anggaran lainnya, Pak. Seperti apa, Pak? Yang pasti kita upayakan bagaimana mengurangi biaya-biaya tetap ya, karena ketahanan selama masa pandemi ini, maksud saya adalah ketahanan industri selama masa pandemi ini sangat penting. Kalau kita tidak bertahan ya setelah recover kita sudah tidak bisa beroperasional lagi, gitu ya. Jadi fixed cost ini bisa kita tekan semaksimal mungkin. Lalu tentu saja yang terkait dengan investasi kita lakukan penjadwalan ulang, dan tentu saja yang lain secara normal kita berusaha mengurangi cadangan atau stok material. Pak, harapannya dari para pelaku manufaktur begitu kepada pemerintah terkait dengan stimulus di tengah kuatnya tekanan tentunya dari pandemi COVID-19 ini seperti apa? Saya pikir gini, pandemi ini kan bisa kita lewati apabila semua pihak ini bekerja sama dengan baik, bukan hanya pemerintah, termasuk masyarakat, industri maupun bidang-bidang yang lain. Nah, ini tujuannya sebenarnya hanya kalau dari sisi industri tujuannya adalah bagaimana pasar bisa cepat pulih, karena inilah satu-satu obat yang baik untuk industri.